di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh Jesus, oh kami semua Kau Yesus. Oh Jesus, oh hadirat-Mu Yesus. Oh yes, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan Shalom warga kerajaan, welcome to Rock International Ministry Malaysia. Kami senang bisa berjumpa dengan saudara melalui ibadah online ini. Di masa-masa pandemi ini kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kita masih bisa tetap beribadah
dari tempat kita masing-masing, dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya Tuhan bertahta di atas pujian kita. Dia hadir karena Dia berjanji, di mana ada hati yang terbuka, bahkan 2-3 orang berkumpul di dalam rumah saudara, sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan ada di situ. Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita, mari saya ajak kita bersama-sama dari manapun kita berada. Mungkin saudara ada di rumah, di kantor, di dalam perjalanan, dimanapun saudara, apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, mari datang dengan iman kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Allah kita setia melewati segala perkara, melewati segala persoalan, bahkan di tengah-tengah keraguan kita, Tuhan ada di sana dan menyatakan kuasa-Nya bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, gereja kita mengadakan ibadah tengah minggu pada hari Rabu pukul 7 malam waktu Malaysia. Saudara bisa mengikuti melalui YouTube channel gereja kita, dan juga ada ibadah doa puasa setiap hari Sabtu pukul 12 siang. Saya mengajak setiap kita warga kerajaan dimanapun berada, mari kita membawa kehidupan kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berpuasa bersama-sama, kita melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, karena kita tahu apa yang kita latih, iman kita itu bermanfaat bukan hanya untuk hidup yang sekarang, tapi juga untuk hidup yang akan datang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan juga persembahan persepuluhan, saudara bisa memberi melalui transfer ke rekening gereja yang saat ini tertera di layar saudara. Saya selalu menyampaikan bahwa kita memberi bukan karena kita ingin menjadi semakin kaya, kita memberi bukan supaya kita ingin semakin diberkati, tapi karena kita telah terlebih dahulu menerima semua yang baik dari Tuhan. Kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan di sepanjang kehidupan kita. Secara khusus di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan tetap memelihara kita. Kita masih bisa ada dengan segala keadaan kita hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Daripadanya lah segala sesuatu yang kita miliki, dan daripadanya lah segala sesuatu yang bisa kita nikmati hari ini. Mari siapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, selamat malam. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita telah masuk ke bulan yang baru, di bulan yang ketiga, bulan Maret di tahun ini. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi setiap kita warga kerajaan. Kita telah sama-sama belajar di bulan Januari tentang chosen by the King. Kita dipilih oleh Sang Raja, saya dan saudara. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Saudara, senang sekali karena bulan Januari kita belajar tentang doktrin pemilihan Allah atas kita. Karena saudara, ini penting bagi kita menghadapi sepanjang tahun dan waktu-waktu yang akan datang ini. Ada banyak sekali hal-hal yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan mungkin ada hal-hal yang akan mengagetkan kita, membuat kita meragukan Tuhan mungkin dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita mengerti bahwa Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang membuat kita ada hari ini, Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah kehidupan kita, Tuhan ada dalam segala momen dalam kehidupan kita. Dengan memahami hal itu, saudara, ini akan sangat menolong kita ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit. Saya mempelajari bahwa ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan
disebabkan karena mereka ragu akan pemilihan Tuhan atas kehidupan mereka. Saudara, kalau kita tahu Raja di atas segala raja itu memilih saya dan saudara, kita yang bukan siapa-siapa, dia memilih kita bukan karena perbuatan kita, dia memilih kita bukan karena kehebatan kita. Karena kalau berdasarkan kehebatan dan kemampuan kita, saudara, saya rasa kita tidak akan mungkin mampu untuk mencapai kriterianya Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, dia suci, dia mulia. Sedangkan kita ini adalah kita ini adalah makhluk yang secara nature kita ini berdosa, saudara. Kita mewarisi dosa yang diberikan, yang sudah ada dalam hidup manusia sejak zaman Adam dan Hawa. Hanya oleh karena kasih karunia Allah, setiap kita boleh dipilih dalam anugerahnya. Nah, di bulan Februari kita belajar setelah kita telah dipilih oleh Allah, bulan Februari kita belajar bagaimana kita surrender to the King. Kita menyerahkan, kita berserah kepada Tuhan. Saudara masih ingat saya sharing buat kita, saya bagi buat kita, ada perbedaan antara surrender dengan give up. Orang yang give up itu tidak peduli apa yang akan terjadi. Orang yang give up itu lebih kepada males atau tidak mau berharap lagi, saudara. Tapi orang yang surrender, mereka berserah kepada keputusan Tuhan. Surrender dengan give up itu bedanya. Orang yang give up, mereka berhenti melakukan apa yang baik. Mereka berhenti mengharapkan sesuatu. Mereka merasa bahwa sudah tidak mungkin lagi ada kesempatan. Tapi orang yang surrender, mungkin mereka juga tahu tidak ada lagi kesempatan. Tapi mereka percaya bahwa ketika mereka meletakkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan, memberikan kehidupannya, mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan, maka Tuhan, Raja di atas segala raja itu, sanggup melakukan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita dengar. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara, biarlah setiap kita belajar bahwa kita perlu untuk surrender to the King. Ada banyak hal yang kita nggak bisa handle dengan kedua tangan ini, saudara. Tangan kita cuma dua, kita terbatas, kita nggak mampu, kita nggak bisa kontrol segala sesuatu. Ada banyak hal yang di luar kemampuan kita. Kita perlu untuk belajar surrender to the King. Kalau kita berusaha, kita sudah melakukan ini dan itu, kita sudah membuat segala sesuatu yang kita pikir perlu untuk kita lakukan, maka biarlah semua itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk seolah-olah kita mengatur Tuhan untuk memberikan sesuatu kepada kita. Biarlah kita tetap bersandar, berserah kepada Tuhan, surrender to the King. Kita menyerahkan keputusan yang akan terjadi kepada Tuhan. Karena kita tahu, saudara, bahwa kita ini tidak tahu apa-apa soal hari esok. Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di depan kita. Biarlah kita belajar untuk surrender to the King. Setelah kita memahami bahwa kita ini dipilih oleh Sang Raja, biarlah kita juga belajar untuk kita bersandar sepenuhnya, bergantung sepenuhnya kepada Sang Raja. Dan bulan ini, bulan Maret, kita akan belajar tentang satu tema yang baru, yaitu loving the King atau mengasihi Tuhan. Saudara, kita tidak mungkin bisa mengasihi sebelum Tuhan mengasihi kita. Kita tidak mungkin mampu untuk mencintai Tuhan sebelum kita terlebih dahulu merasakan cintanya Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal yang kelima, Raja Daud menulis, "Siapakah yang akan menunjukkan yang baik kepada kami ya Tuhan? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari setiap kami." Saudara, ketika Tuhan menyinari wajah kita, kita mampu untuk melihat keindahan dari wajah Tuhan. Dan keindahan yang kita lihat itulah yang kita hidupi setiap hari. Kita tidak mungkin bisa membagikan sesuatu yang tidak kita terima. Saudara, saya nggak mungkin bilang kepada setiap jemaat, Bapak Ibu Saudara, setiap jemaat di Rock International Malaysia akan saya berikan 1 unit kondominium per keluarga. Nah, bisa nggak saya bilang seperti itu? Ya nggak bisa, orang saya nggak punya kok. Ya, atau saya bilang, Bapak Ibu Saudara, saya baru kehilangan mobil Ferrari. Loh, bagaimana saya bisa kehilangan sesuatu yang saya sendiri nggak punya, saya nggak pernah terima?
Kita nggak mungkin bisa bagikan sesuatu yang kita sendiri belum menerimanya atau tidak menerimanya. Kita mampu untuk mengasihi karena kita terlebih dahulu telah menerima kasih yang besar dari Tuhan. Yohanes 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah buat saya dan saudara, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan sebelum kita mengalami kasih yang menyelamatkan itu. Kita tidak mungkin mampu untuk mengampuni orang lain sebelum kita menerima pengampunan dari Tuhan. Atau bisa kita balik seperti ini. Kita mampu mengasihi, kita mampu mengampuni, kita mampu memberi karena kita terlebih dahulu telah diampuni, telah mengasihi, dan telah menerima. Saudara, dalam perjanjian lama, dalam kehidupan Yosua, kita belajar bagaimana Yosua, orang yang luar biasa dipakai Tuhan, di tengah-tengah angkatannya, yang banyak dari angkatannya yang lari dari Tuhan, atau meninggalkan Tuhan. Ya, dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Satu generasi itu dihabiskan oleh Tuhan. Dan tinggallah generasi Yosua yang akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi mereka melewati proses yang luar biasa, saudara. Ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan melakukan mujizat yang sangat luar biasa buat mereka. Ya, bahkan ketika mereka ada di padang gurun, mereka menikmati mujizat setiap hari. Ada roti datang dari sorga, roti turun dari sorga. Juga ada daging, mereka bisa makan daging setiap hari. Luar biasa pemeliharaan Tuhan buat mereka. Tapi kita lihat, ketika mereka berperang, Tuhan memberikan kepada mereka kemenangan. Bahkan bukan tangan mereka yang berperang, Tuhan memberikan kepada mereka kemenangan. Tapi dari situ, setelah itu kita melihat bagaimana bangsa ini juga, mereka melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka juga menyembah berhala. Bagaimana dari antara mereka ada yang tidak taat kepada perintah Tuhan ketika dikatakan Tuhan berkata untuk mereka membinasakan setiap orang yang ada di tanah Kanaan. Yang mereka lakukan malah kawin campur dengan orang yang ada di tanah Kanaan. Tapi Tuhan sabar kepada mereka. Dan kita belajar bahwa ada satu pribadi yang membawa keluarganya untuk tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka di tengah-tengah angkatan yang telah menjauh hatinya dari Tuhan. Saudara, Yosua itu mengalami kasih Tuhan bersama-sama dengan orang-orang sebangsanya, seangkatan dengan dia. Mereka mengalami pertolongan Tuhan yang sama. Mereka mengalami mujizat yang sama. Mereka mengalami kemenangan yang sama. Mereka mengalami banyak pertolongan yang ajaib dari Tuhan yang sama. Mereka menerima yang sama. Tapi mereka meresponinya atau mereka mengasihi Tuhan dengan cara yang berbeda. Saudara, tidak semua mujizat itu membuat kita mengasihi Tuhan. Karena ketika mujizat terjadi kepada seseorang yang memang hatinya hanya mengejar mujizat, maka kehidupannya, sukacitanya hanya berhenti sampai di situ. Mujizat sejatinya diizinkan Tuhan terjadi buat kita supaya kita bisa semakin mengasihi Tuhan. Mujizat itu adalah tanda yang mengacu kepada seorang pribadi, yaitu Tuhan sendiri. Saya mau katakan buat saudara, kalau kita berdoa kemudian Tuhan sembuhkan, kita berdoa untuk finansial, Tuhan berkati kita. Saudara, jangan berhenti sampai di situ. Harusnya kita melihat bagaimana Tuhan berkarya melalui semuanya itu dan membuat kita semakin mengasihi Tuhan, mengenal pribadinya. Lebih lagi, kita mengenal bahwa siapa Tuhan yang kita sembah itu. Kali berikut kita berdoa, mungkin Tuhan gak tolong kita seperti yang kali-kali sebelumnya. Tapi kita lebih siap dan kita bisa tetap berkata, Tuhan baik, Tuhan mendewasakan saya. Kita dilatih Tuhan, dibuat Tuhan untuk semakin dewasa di dalam Dia. Nah, itulah yang dialami oleh Yosua. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal yang ke-24. Kita akan melihat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya.
Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Ini yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Ini yang dilakukan Tuhan bukan hanya kepada Yosua, tapi kepada seluruh bangsa itu yang telah masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu kota-kota. Kamu tidak perlu bersusah-susah untuk mendapatkannya. Aku memberikannya kepadamu. Kota-kota yang tidak kamu bangun, kamu yang mendiaminya. Bahkan ladang yang tidak kamu usahakan, kamulah yang menikmati hasilnya. Saudara, ini dilakukan Tuhan kepada semua bangsa Israel. Semua pribadi yang ada di sana, bukan hanya kepada Yosua. Di ayat yang ke-14 dikatakan, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadah kepada Tuhan, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ini pesan dari Yosua kepada bangsa Israel. Yosua berkata, setelah kamu mengalami semuanya itu, setelah kita menerima semua yang baik dari Tuhan itu, biarlah kita beribadah kepada Tuhan, biarlah kita menyembah Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Secara sederhana Yosua mau bilang begini, setelah semua yang Tuhan lakukan bagi kita, setelah semua yang Tuhan kerjakan bagi kita, biarlah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita tergantung kepada setiap mujizat itu. Kita lupa bahwa inti dari setiap pertolongan Tuhan itu adalah pribadi Allah sendiri. Biarlah kita tetap mengasihi Tuhan, semakin mengasihi Tuhan setelah semua yang Tuhan lakukan itu bagi kita. Dan Yosua mempertegas kalimatnya di ayat yang ke-15. Yosua berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua berkata kepada bangsa Israel, kamu pilih hari ini. Kalau kamu telah mengalami mujizat luar biasa, tapi hatimu masih menjauh dari Tuhan, kamu masih lebih mencintai penguasa-penguasa dunia ini. Saudara, Yosua menyebutkan dua kejadian, dua peristiwa di situ, ya. Ada Allah dalam huruf kecil, Allah yang disembah oleh nenek moyang orang Israel di seberang sungai Efrat. Ini berbicara tentang Allah atau Tuhan yang disembah oleh Abraham dan ayahnya, ya, Abraham dan keluarganya. Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah Allah yang suka kepada pengorbanan dari anak-anak sulung. Saudara, Tuhan yang kita sembah tidak suka dengan yang namanya tumbal. Tuhan memberkati kita bukan dengan meminta tumbal. Tuhan memberkati kita karena kita ini milik kepunyaannya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan kita kemampuan. Tuhan mengasihi kita karena kita ini milik kepunyaannya. Tidak seperti Allah atau Tuhan yang disembah oleh Abraham dan orang tuanya. Ya, sebelum Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, mereka menyembah berhala. Saudara masih ingat ketika Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Kenapa Abraham tidak merasa begitu sulit untuk membawa Ishak untuk disembelih pada saat itu? Sekalipun hati Abraham sedihnya luar biasa. Sebenarnya yang ingin Tuhan sampaikan, Tuhan ingin merubah cara pandang Abraham kepada Allah yang hidup. Dalam pikiran Abraham mungkin pada saat itu, dia masih mengenal Allah itu seperti Allah yang disembah oleh orang tuanya. Di tempat Abraham dan orang tuanya tinggal di Ur Kasdim, mereka punya budaya untuk mempersembahkan anak sulung. Sehingga ketika Allah meminta Ishak untuk dipersembahkan, Abraham mungkin berpikir, jangan-jangan Tuhan ini, Allah yang sekarang ini sama dengan Allah yang ada di tempat aku tinggal. Allah ini sama dengan Tuhan yang aku dan orang tuaku sembah. Dia suka kepada pengorbanan anak sulung. Tapi saudara lihat, Tuhan mengubahkan cara pandang Abraham dengan mempersiapkan domba pengganti untuk Ishak. Pada saat itu mata Abraham terbuka dan Abraham melihat bahwa wow, Tuhan menggantikan anaknya dengan seekor domba. Ini berbicara tentang pengorbanan Yesus Kristus bagi saya dan saudara.
Saudara, Allah yang di seberang nenek moyang bangsa Israel, di seberang sungai Efrat, itu adalah Allah yang suka kepada tumbal. Oleh sebab itu, kita tidak menyembah Allah yang seperti itu. Mungkin beberapa dari saudara berasal dari kepercayaan yang lain, kemudian menyembah, sekarang menjadi orang percaya oleh anugerah Allah. Saya ingin tegaskan buat saudara, Tuhan yang kita sembah tidak sama dengan Allah yang lain. Dialah Allah yang hidup, yang mengasihi, menolong kita, tidak dengan tumbal. Dia tidak memberkati kita karena sesuatu yang kita lakukan. Dia memberkati kita karena Tuhan menyediakan providence bagi kita, penyediaan Tuhan bagi kita. Karena Dia mengasihi kita dan kita ini adalah milik kepunyaannya. Demikianlah Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan. Demikianlah Tuhan memampukan kita melewati setiap lembah dalam kehidupan ini. Kemudian ada yang kedua, yaitu Allah orang Amori yang negerinya mereka diami. Saudara, Allah orang Amori ini adalah Allah yang suka juga terhadap pengorbanan, menyembelih dan menyiksa diri sendiri. Saudara, kita tidak menyembah Allah yang seperti itu. Kita tidak menyembah Allah yang suka melihat kita menderita sehingga membuat Dia kasihan kemudian menolong kita. Kalau saudara masih ingat, satu kali Elia pernah berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Kurang lebih sama, saudara. Mereka suka memancing atau membuat Tuhan mereka menjadi kasihan dengan mereka mencabik-cabik dirinya sendiri. Kemudian Tuhannya kasihan sama mereka dan Tuhannya menolong mereka. Saudara, Tuhan yang saya dan saudara sembah tidak demikian. Dia mengasihi kita tanpa kita perlu untuk menyiksa diri kita sendiri. Ada banyak orang yang melakukan puasa dengan maksud supaya dengan paradigma, dengan cara berpikir bahwa ya semoga Tuhan kasihan ketika aku gak makan. Enggak seperti itu, saudara. Enggak seperti itu. Tuhan itu mengasihi kita. Tujuan dari kita berpuasa adalah kita melatih untuk kita bisa menyelipkan keinginan-keinginan daging kita. Bukan untuk membuat Tuhan kasihan. Seringkali yang membuat kita salah adalah kita pikir karena kita tidak makan sekian lama Tuhan kasihan kemudian menolong kita. Enggak. Tuhan yang kita sembah tidak seperti itu. Allah yang saya dan saudara sembah itu mengasihi kita karena kita ini milik kepunyaannya, karena kita ini biji matanya, karena kita ini berharga di matanya. Saudara, biarlah ini menjadi perenungan yang baik bagi kita. Hari ini, saudara, mari kita pilih kepada siapa kita akan menyembah. Apakah kita masih akan terus menyenangkan Tuhan dengan cara yang salah? Mungkin kita pikir semakin banyak yang kita korbankan, maka Tuhan akan semakin mengasihi kita. Atau mungkin kita pikir semakin banyak kita menahan lapar atau kita semakin tersiksa, maka Tuhan akan semakin mempermuliakan kita. Saudara, cara-cara itu adalah cara-cara penyembahan berhala. Tuhan mengasihi kita karena kita ini adalah biji matanya. Karena kita ini adalah milik kepunyaannya. Dia mati buat saya dan saudara sehingga kita bisa mengasihi Dia. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit untuk mengasihi, situasi yang sulit untuk bisa mengampuni, situasi yang sulit untuk bisa memberkati, mari kita pandang kepada salib Kristus. Dia digantung di sana untuk kita. Dia tergantung di sana untuk kita. Dia menderita segala penganiayaan, segala pengkhianatan yang paling kejam yang pernah dialami manusia, itu dialami oleh Yesus Kristus. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Supaya kita bisa mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Saudara, mengasihi Tuhan dengan cara seperti itu bukanlah hal yang sulit, tapi hal yang mustahil, saudara. Kita tidak mungkin mampu untuk melakukan semua itu dengan kemampuan kita sendiri. Tapi ketika kita mengalami kasih Allah yang besar dalam hidup kita, kita tahu bahwa kita ini punya hutang banyak sekali sama Tuhan. Kita ini punya hutang banyak sekali sama Tuhan. Dan oleh anugerahnya, hutang-hutang kita itu telah dihapuskan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kalau kita tahu kita ini punya banyak hutang, harusnya kita juga punya hati yang murah hati kepada orang lain. Karena kita tahu kita sendiri sebenarnya tidak layak menerima semua ini. Hanya oleh anugerah Allah kita mampu untuk mengasihi.
Saudara, bulan ini kita akan belajar bagaimana kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingin pesan buat saudara, kalau Tuhan banyak tolong kita, kalau Tuhan banyak memberkati kita, kalau Tuhan banyak mempercayakan sesuatu bagi kita, biarlah kita menyadari, lewat semuanya itu, Tuhan ingin berbicara bahwa kasihilah aku dengan segenap hati, cintailah aku dengan segenap hati, karena aku terlebih dahulu mengasihi kamu. Seperti apa yang Tuhan perbuat kepada kita, mari kita juga bagikan itu kepada orang yang ada di sekeliling kita. Biarlah perenungan kita di ibadah tengah minggu ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara. Saya berdoa supaya dimanapun kita berada, di masa-masa yang sukar ini, kita tidak kehilangan kasih kita. Kita tetap berkobar-kobar dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tetap bergairah dengan Tuhan, saudara. Tetap bersemangat mengasihi Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah kita setia. Saudara, saya ingin mengutip, saya ingin menutup renungan kita hari ini dengan mengutip kalimat dari salah seorang hamba Tuhan, Pastor Christopher Tapiheru. Dia berkata bahwa kegagalan terbesar buat orang percaya adalah kegagalan mengasihi Tuhan. Karena itu adalah perintah utama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Saudara, marilah kita mengasihi Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, semakin banyak kita mengalami Tuhan. Semakin kita menyadari bahwa kita ini punya banyak hutang kepada Tuhan. Kita ini punya banyak pelanggaran, tapi Tuhan tetap tolong kita. Biarlah kita semakin mengasihi Tuhan dengan kehidupan ini. Dengan semua yang kita punya, kita mengasihi Tuhan. Pakai kehidupan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di mana-mana Tuhan utus kita pergi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk renungan kami di ibadah tengah minggu. Biarlah setiap kami dikuatkan, setiap kami mendapatkan sesuatu yang baru memasuki bulan ini ya Tuhan. Biar kami belajar untuk kami mengasihi Engkau. Setelah sekian banyak hal yang sudah Tuhan lakukan bagi kami, sekian banyak berkat yang sudah Tuhan percayakan bagi kami, biarlah kami lewat semuanya itu Tuhan, kami semakin mengasihi Engkau. Kami semakin terpaut hati kami kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu dimanapun berada. Buat umat-Mu mungkin yang sedang dalam pemulihan dari COVID-19, Engkau berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan buat mereka, supaya mereka bisa ada dalam keadaan yang baik. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa dalam ibadah doa puasa pada hari Sabtu nanti, saudara. Saya mengajak setiap kita, mari kita melatih tubuh kita ini untuk kita bisa menyelipkan keinginan-keinginan yang bukan berasal dari Tuhan melalui doa puasa bersama-sama. Tetap bergairah dengan Tuhan, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.